Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di Mas Simon di channel Hobi Bonsai DIY. Hobiku, hobimu, hobi kita. Nah, pada kesempatan hari ini ya, kita akan review untuk perbedaan dari bonsai cemara Sargenti jarum dengan bonsai cemara Sargenti pingpong. Nah, oke ya teman-teman. Nah, ini kita di sini yang pertama ada satu pohon bonsai cemara Sargenti jarum. Nah ya, untuk bonsai cemara Sargenti jarum di sini yang saya punya ini lumayan besar menurut saya. Nah, di sini juga ada cemara Sargenti pingpong, tapi ini masih bahan yang agak panjang, bukan agak gede sih. Ini ada ya. Nah ini tapi ini lagi kurang sehat ya teman-teman. Nah, ini kita ambil dari beberapa perbedaannya aja ya. Ini yang pertama ini dari segi pertumbuhan teman-teman. Untuk segi pertumbuhan sendiri kita perbandingkan terlebih dahulu dari bonsai cemara sinensis dengan Sargenti ya. Untuk bonsai sinensis sama bonsai Sargenti sendiri pertumbuhannya mungkin perbedaannya sangat jauh. Untuk pembesaran dari batangnya itu lebih cepat bonsai cemara sinensis daripada bonsai cemara Sargenti. Nah, di depan saya ini ada bonsai cemara Sargenti yang notabene ini lebih lambat pertumbuhannya dari bonsai cemara sinensis tentunya. Nah, untuk review kita hari ini adalah perbedaan dari bonsai cemara Sargenti jarum dengan Sargenti pingpong. Oke ya. Oke, untuk perbedaan yang pertama, untuk perbedaan dari pertumbuhannya sendiri ya teman-teman, ini sangat berbeda tentunya, dikarenakan untuk pertumbuhannya dari Sargenti jarum sendiri ini sedikit lebih cepat daripada bonsai Sargenti pingpong ini. Ini pertumbuhannya mungkin 3-4 kali ya, 3-4 kali lipat lebih cepat daripada Sargenti pingpong. Nah, nanti untuk teman-teman apabila yang sudah lebih paham, lebih tahu, bisa langsung komen aja di bawah, dibetulkan review saya hari ini ya. Oke, untuk pertumbuhan. Nah, untuk karakter batang sendiri, ini ya teman-teman, untuk Sargenti biasa ini ya, ini cenderung lebih mirip sama bonsai sinensis blue. Nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Untuk bonsai Sargenti ini agak ya, bukan persis tapi agak mirip seperti Sargenti blue. Nah, untuk batangnya sendiri ini dari bonsai pingpong ini ya, ini sedikit lebih halus teman-teman ya. Kita coba ini yang agak panjang. Nah, ini sedikit lebih halus ya teman-teman. Kita ambil aja. Ini sedikit lebih halus daripada bonsai Sargenti jarum. Ini kita bisa lihat ya. Oke, nah untuk perbedaan yang ketiga ini dari jenis daunnya ya. Untuk teman-teman sendiri ini karakter Juniperus Sargenti ini kebanyakan mungkin sudah tahu ya. Untuk karakter dari daunnya sendiri ini memang benar-benar daunnya pendek dan kalau bahasa saya pribadi nih dempel teman-teman. Nah, ini ya, ini kita bisa lihat ya, ini dempel-dempel sekali. Namun untuk bonsai Sargenti pingpong sendiri ini, kebetulan saya hanya punya bahan teman-teman, ini bahan tapi ori ya.
belum disambung, belum diapa. Nah, ini adalah ori dari bonsai Sargenti Pingpong. Nah, ini kalau pada saat fase maksimal tentunya ya teman-teman, ini untuk menggumpalnya atau gembelnya ini lebih gempal dari bonsai Sargenti Jarum itu sendiri. Jadi ini lebih bagus tentunya teman-teman. Jadi walaupun mungkin batang hanya sebesar ibu jari ya, ini untuk performnya sudah sangat bagus kalau ori. Namun untuk saya pribadi ini kalau membuat bonsai ori dari bonsai Sargenti Pingpong ini membutuhkan waktu yang memang benar-benar sangat lama dibandingkan untuk bonsai Sargenti ori yang jarum. Nah, yang keempat teman-teman, dari segi harga. Oke ya, dari segi harga, kalau untuk bonsai Sargenti jarum itu sendiri ya, kalau ukuran besarnya sekitar berapa ya, segini ya teman-teman, satu jari kelingking dengan panjang sekitar 2 jengkal. Itu kisaran setahu saya ya, kisaran di harga mungkin 120 sampai 170, itu tergantung belinya di mana, beli dengan siapa dan sebagainya. Itu dulu setahu saya, itu dulu sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, untuk bonsai pingpong ori yang masih kecil segini ya, ini jujur saya udah beli ya lumayan lama ya teman-teman. Ini di angka kalau nggak salah itu kisaran 400 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang update ya, kalau teman-teman yang update bisa komen, Mas harganya kalau sekarang segini, kalau sekarang Sargenti jarum segini, Sargenti Pingpong segini, silahkan. Saya akan nanti revisi untuk harganya, tidak masalah untuk harga yang di tahun atau bulan ini, dikarenakan untuk harga di masing-masing kota pun itu berbeda-beda teman-teman. Oke ya. Nah, untuk cara membuat bonsai ya, cara membuat bonsai dari Sargenti ini, pertama Sargenti ini bisa dibuat ori teman-teman, bisa dibuat ori batang, dari batang ini cabang daun ini dibuat ori Sargenti jarum. Nah, ini diokulasi dengan apa namanya, pohon yang lain, contoh sinensis, contoh rigida atau duri atau buah-buah, ini sangat bisa. Namun untuk mengejar dari ori dari Sargenti jarum ini masih sangat bisa. Nah, yang kedua, untuk bonsai pingpong sendiri, ini yang ori dari batang ya teman-teman, ori dari batang cabang yang benar-benar ori, menurut saya ini masih lumayan langka ya. Ini setahu saya di Indonesia sendiri ini mungkin cuma beberapa dari sekian banyak bonsai ori dari Sargenti Pingpong. Nah, ini gimana sih Mas cara mengatasi biar cepat besar? Soalnya kata Masnya pertumbuhannya ini mungkin 3 kali lipat lebih lambat dari Sargenti jarum. Oke teman-teman, kalau yang saya lakukan ya, saya udah melakukan dan alhamdulillahnya itu saya berhasil. Nah, itu saya sambung, saya okulasi dengan menggunakan pohon bonsai buah-buah. Nah, besok next episode kita akan kita akan buat gimana sih caranya untuk okulasi dari bonsai Sargenti Pingpong ke bonsai cemara buah-buah. Saya juga ada bahannya. Nah, untuk yang sudah saya lakukan ya teman-teman, itu saya memang saya jujur, saya okulasi 5 titik, namun yang bisa tumbuh cuma 1, dikarenakan memang sulit. Dan ya walaupun misal nanti jadi, itu harganya walaupun batang utamanya buah-buah yang notabene itu cemara lokal Indonesia, itu kalau udah disambung dengan menggunakan pingpong,
itu di harga bisa naik drastis ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman ini ada mungkin sedikit ilmu ya, bagaimana cara mengatasi dari bonsai pimpong ini yang notabene benar-benar lambat untuk pertumbuhannya. Itu kita bisa okulasi dengan menggunakan pohon bonsai yang lain. Oke ya teman-teman, apabila teman-teman nanti ada revisi, ada kesalahan saya atau gimana, nanti teman-teman langsung komen aja di bawah. Nah, nanti saya akan langsung konfirmasi. Oke, terima kasih. Sorry ini agak jelibet teman-teman. Iya, sorry. Terima kasih sekali ya teman-teman untuk para pecinta bonsai di seluruh Indonesia yang telah selalu menyimak video-video dari Hobi Bonsai DIY. Tetap selalu dukung channel Hobi Bonsai DIY dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, saya akhiri. Salam pecinta bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.